itu dengan ketidakadaan apa-apa. Aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya HP, aku ngerekam pakai HP, dan itu aku dulu inget banget, aku tuh dulu nggak punya laptop juga. Aku baru tahu kalau aku nggak punya laptop. Iya, sumpah demi Tuhan. Aku 2 minggu setelah itu, aku masih di situ. Dan cuman aku ada tawaran yang emang menurutku sangat menggiurkan saat itu, yaitu tawaran di Kisah Tanah Jawa gitu. Kita lagi ngomong sama orang Kisah Tanah Jawa, guys. Halo buddies, kembali lagi di PMS Podcast Malam Sabtu. Kali ini sama host yang berbeda. Perkenalkan, nama aku Floren. Dan aku juga bawa salah satu narsum yang beda dari narsum-narsum lainnya. Karena narsum ini deket sekali, karena satu angkatan sama aku, angkatan 23. Langsung aja kita panggil, yaitu Mas Yoga. Wis. Halo teman-teman, aku Boleh Yoga. dong perkenalan dikit gitu. Oke, aku Yoga teman-teman. Di sini aku sebagai narsum, gara-gara aku teman sekelasnya si Flo. Jadi ya sedikit privilege ya teman-teman. Ya, privilege temenan sama Flo gitu. Oke, congratulations by the way. Kemarin kalau para badis mungkin belum tahu, salah satu kampus kami, FISIP itu ngadain FISFest, yaitu event konser. Dan Mas Yoga tuh salah satu panitianya loh ya. Boleh dong ceritain. Oke, jadi kita tahu kan kemarin konsernya sekeren apa ya teman-teman. Banget, panggil Kunto Aji gak tuh? Kunto Aji, Da Adams, dan banyak lagi lah. Nah, tapi kekerenan itu, dibalik semua itu, ada jerih payah teman-teman kita. Pasti Flo. banget sih. Ya, jerih payah panitia-panitia FISFest yang dimana mereka udah ngerancang event itu sedemikian rupa agar keren gitu. Jadi shout out to panitia-panitia FISFest. Tepuk tangan dulu dong. Boleh lah. Oke, berarti kemarin jadi salah satu panitianya nih di divisi apa sih Mas itu? Oh, kalau aku sendiri, aku itu di divisi Promed, promosi dan media gitu. Emang tertarik kah di Promed itu atau gimana? Sebenarnya aku emang mendalami di bidang visual dan media lah, di bagian media gitu, kayak fotografi, videografi, editing, kayak gitu. Emang udah ngarahnya ke situ sih, udah passion aja ke situ. Makanya ya udah aku pilih Promed. Berarti oke banget ya, berarti emang sesuai kesukaannya dari dulu gitu ya. Yes. Kira-kira kenapa sih kok bisa suka dari Promed ya? Kenapa kok bisa seneng gitu tentang media-media? Mungkin gara-gara emang latar belakangku juga dari media, jadi pengen sih kayak ngulik gimana sih kehidupan di FISIP UAJ ini, apalagi konser yang FISFest itu yang keren itu loh. Boleh. Itu kan benar-benar sangat menurutku sangat benar-benar amazing ya, kayak ibaratnya aku pengen banget nih kayak mau nge-build sebuah konser yang dimana emang konsernya itu juga gede, yang juga ngundang artisnya bukan yang kaleng-kaleng ya, sudah tinggi ya, dari lokal heroesnya, dari artis nasionalnya juga oke gitu, dari konsep acaranya pun juga oke, semuanya perfect. Berarti emang nggak nyesel ya masuk di sini. Salah satu life changing juga nggak sih? Betul, merasa menjadi muda lagi guys. Udah tua ya? Oh iya, aduh, belum di spill belum ya. perkenalan umur nih kayaknya. Oke, boleh. Tadi kan Mas juga ada jelasin nih, kalau emang dari dulu tuh passionnya di bidang media-media gitu, dan ikut FISFest nih ngerubah salah satu pengalaman-pengalaman yang pernah dilakuin lah gitu. Kira-kira apa sih, boleh dong ceritain latar belakangnya, dari mungkin tertariknya gimana, mungkin dari awal habis lulus SMA gitu, boleh ceritain? Oke, jadi sebenarnya itu aku dari lulus SMA itu tuh nggak langsung ke ranah media Flow. Jadi dulu itu bener-bener aku lulus SMA, ini di spill aja ya tahunnya ya. Boleh banget. Jadi aku lulus SMA itu 2017 guys. Aku lulusan Kolese de Brito. Jadi aku itu dulu sebenarnya setelah lulus dari de Brito, aku melanjutkan studiku sebagai student pilot gitu. Gila, keren banget gak sih, media dulunya pilot. Oh my god. Boleh tuh. Gimana, ceritain lagi. Sangat bertolak belakang ya kalau didengar-dengar tuh. Ya. Jadi ya itu cukup panjang sih sebenarnya. Jadi lebih ke arah banting setir sih Flo. Jadi dulu kan kita tahu sendiri pandemi kan, ini benar-benar mengacaukan dunia. Apalagi kayak
orang-orang yang pekerja lapangan tuh kayak aku gitu. Itu kan sangat mempengaruhi kinerja gitu. Pada akhirnya kan macet semua tuh kerjaan. Nah, termasuk kerjaanku juga waktu itu. Jadi aku lulus dari student pilot itu tahun 2018 akhir Desember. Jadi kurang lebih itu studinya cuma satu setengah tahun. Nggak lebih, pokoknya kurang lebih 1,5 tahun gitu. Nah, itu bener-bener aku langsung daftar kerjaan. Nah, terimalah di suatu instansi. Nah, adalah instansinya warna hijau guys. Ada hijau sama biru ya, pokoknya itu deh. Nah, habis itu nggak lama kemudian kan 2018 tuh 2019 2020 nih. Nah, udah mulai COVID gitu. Jadi kayak bener-bener di situ aku nggak bisa memastikan tuh gimana aku mau lanjut apa enggak di dunia perpilotan itu. Karena di situ bener-bener kacau dan emang nggak cuman di dunia pilot aja ya, di dunia segala ranah pekerjaan juga sempat kacau kan saat itu. Karena semua di stop kan waktu itu. Ya, lockdown, habis itu harus swab semua kayak gitu. Nah, itu kan bener-bener sensitif sekali lah untuk kita berinteraksi gitu. Nah, dari situ akhirnya ada pengurangan pegawai gitu. PHK itu ya? Sebenarnya bukan PHK terlalu terlalu emosional banget ya, terlalu kasar kesannya. Cuman iya, PHK secara halus gitu. PHK secara halus, dan itu bener-bener banyak lah nggak cuma dari pilot doang, dari steward juga, pramugari. Nah, itu juga habis itu banyak yang emang kedepak lah pada akhirnya, nggak cuma dari junior tapi senior pun juga pada kedepak gitu. Nah, dari situ aku kayak nggak bisa nih kalau misalkan aku bergantung di pilot terus gitu kan. Akhirnya aku memutar setirku ke arah media gitu. Awalnya pun juga nggak langsung ke media yang yang langsung wah atau gimana, pasti kan by proses kan. Jadi ini aku tuh sebenarnya iseng, kayak pengen bikin kayak sesuatu hal yang mengisi kegabutanku gitu. Dulu aku bikin YouTube. Tapi sorry, ini berarti muncul ide-ide media ini karena pas itu di PHK terus COVID, terus jadi kayak aku harus muter balik otak nih gimana caranya supaya aku bisa survive. Yes, betul sekali. Boleh. Terus soalnya kalau nggak gitu ya perekonomian dunia nggak jalan gitu intinya. Jadi salah satu orang yang merubah perekonomian dunia gitu ya. Iya kan. Boleh. Jadi ya mau nggak mau kita tetap harus move on. Kita ya pasti ada rasa penyesalan tuh pasti ada. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Aku udah mulai berdamai lah dengan hal-hal masa laluku yang waktu itu, dan emang aku harus banting setir ke arah media. Dan awal mulanya tadi itu dengan ketidakadaan apa-apa. Aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya HP. Aku ngerekam pakai HP. Dan itu aku dulu inget banget. Aku tuh dulu nggak punya laptop juga. Aku baru tahu kalau aku nggak punya laptop. Iya, sumpah demi Tuhan. Berarti device-nya apa nih? Handphone doang? Nah, ini. Jadi dulu itu aku nggak pernah punya laptop, cuman punya PC, personal komputer. Cuman kan waktu itu aku butuh buat ketemu sama temanku untuk minta tolong ajarin lah basic-basicnya. Nah, dulu tuh aku belajarin graphic design loh. Gitu. Graphic design dulu. Dan dulu itu aku nggak punya laptop kan, masa aku bawa PC ku ke coffee shop gitu kan, nggak mungkin guys, ya kan. Ya kan. Dan waktu itu akhirnya aku ada laptop tuh buluk banget. Kalau kalian tahu merek Compaq, ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu sih. Kayaknya jauh ya age gap-nya. Nggak ada yang tahu kayaknya. Di umur segini mungkin udah taunya kayak Apple, Asus gitu-gitu. Bener banget. Karena Compaq itu laptop kakakku waktu SMP. Bayangin kakakku SMP itu umur berapa guys? Wow. Itu kayak gimana tuh? Masih bentuknya kayak laptop biasa kah? Atau bedanya apa? Laptop biasa, cuman dia bentukannya nggak sepipih-pipih yang sekarang ya, nggak seramping-ramping yang sekarang. Gitu-gitu. Yes, masih tebel. Dan itu dulu kan aku kan belajarnya cuman graphic design, yang nggak terlalu berat lah ibaratnya kalau untuk spek laptop segitu gitu. Waktu itu tahun 2021 gitu. Dulu pakai apa sih mas graphic design tuh? Kalau sekarang berarti kayak Canva gitu-gitu kan? Dulu nggak ada Canva guys. Dulu pakai apa terus? Oke, dulu itu orang-orang pakai ada namanya nih CorelDRAW.
Corel Draw itu, aduh udah lama banget itu, dari aku SMP aja udah ada. Tapi masih ribet mesti ya? Nggak? Ya, dia bener-bener manual. Sebenarnya Corel Draw itu untuk line drawing, jadi lebih ke illustrating yang line-line vektor, vektor gitu. Jadi mereka itu lebih ke gambar-gambaran vektor yang dimana kita manual kayak ngelain gitu pakai mouse gitu. Berarti dulu Mas Yoga juga manual masih gitu? Iya, manual. Dan itu pakai laptop kakakku. Ini fun fact, kakakku umur berapa ya? Lupa aku. Kayaknya kelahiran 93. Nah, itu dihitung sendiri ya, guys. Jauh nggak sih? Ke 2024. Nah, itu umur laptopnya berapa aja, kayaknya tuaan laptopnya daripada Flow kayaknya. Aduh, oke. Berarti laptopnya ini udah usang lah ya bahasanya. Tapi dari situ kan muncul lah rasa pengen belajar, pengen ngerti, walaupun device-nya pas itu nggak yang mewadai banget lah ya kalau bisa dibilang sekarang gitu. Betul banget. Terus dari situ, dari belajar dari compact itu, habis itu? Dari compact itu pada akhirnya aku memutuskan untuk bikin portofolio gitu. Karena waktu itu emang aku pengen ke ranah ke pekerjaan yang media tersebut. Nah, otomatis aku butuh portofolio kan, dan aku juga butuh bikin CV, guys. Nah, dua hal ini yang sangat penting saat itu untuk menunjang hidupanku. Lu sempet bingung gak sih Mas pas bikin CV sama portofolio, karena kan waktu di penerbangan tuh disuruh bikin itu nggak kayak gitu pas apply? Dibikin, cuman untuk di dunia korporat kayak gitu kan dia nggak butuh yang kreatif ya, maksudnya kayak CV as a Word gitu kan nggak masalah, maksudnya ngerjainnya pakai Word gitu. Cuman kalau secara graphic design or kayak editor, videographer segala macam, itu kan mungkin portofolio dan CV-nya mungkin dibuat lebih menarik agar kayak meyakinkan nih, oh ini orang kreatif banget nih, dari CV-nya aja kelihatan, dari portonya kelihatan. Berarti gitu. Belajar banyak tipe-tipe CV juga ya? Ya, betul. Masih oke. Terus pas portofolio itu isinya apa tuh? Karena kan baru belajar juga kan, terus kayak device-nya juga nggak terlalu gimana-gimana. Isinya apa sih yang sampai bisa meyakinkan gitu loh? Ini sebenarnya juga pertanyaan bagus nih. Ini bener-bener kayak thanks to the host. Thanks to the flow, oke. Nah, ini bener-bener nge-recall aku nih. Waktu itu aku nulis CV lulusan itu SMA, guys. Iya. Berarti dari tulisannya JB gitu? Yes, karena waktu itu student pilotku itu nggak masuk ke ijazah atau something kayak sertifikat gitu, nggak ada Flow. Kayak emang kita cuma dapat kayak SIM. Kayak apa ya, kayak kayak SIM, bener-bener kayak SIM, kayak nggak dikasih sertif sama sekali? Nggak. Jadi kita kayak dikasih buku gitu, dan itu surat izin mengemudikan pesawat gitu. Cuman gitu doang, dan nggak ada kayak edukasi masuknya ke mana, misalkan ke D3, ke S1 itu nggak ada. Mungkin masuknya ke studi profesi mungkin ya. Gitu. Cuman kan itu kan nggak untuk ke ranah pekerjaan itu kan nggak begitu nggak perlu di highlight ya. Maksudnya kamu punya pekerjaan pilot tapi kamu daftarnya ke ranah pekerjaan kreatif. Jadi kayak percuma juga kalau misalnya di highlight kan. Betul banget. Benar. Terus berarti di portonya tuh apa tadi? Nah, itu dia. Pokoknya intinya di CV-ku aku jujur. Jujur. Bagus nih, boleh di highlight ya yang baru mau kerja itu, CV harus jujur karena nanti ditanya-tanyain gitu. Betul, iya, jujur pokoknya. Intinya aku nulis ya udah SMA, lulusan SMA gitu. Habis itu kayak kan ada tuh aplikasi yang dikuasai. Nah, itu skills dan kemampuan gitu. Itu ada, dan aku juga nulis juga di situ kayak Corel Draw, Adobe Premiere, Photoshop segala macam gitu. Itu aku tulis karena waktu itu aku cukup mempelajari banyak. Jadi awalnya kan di Corel Draw, cuman waktu itu aku udah kayak meranah ke keluarga Adobe kayak gitu. Nah, habis itu aku tuh cuman nguatin di portofolio Flow. Karena dari segi CV-ku, ini orang gimana sih kehidupannya, kayak gak jelas. Kayak insecure gak sih gitu-gitu kan. Iya. Jadi CV portonya dikuatin nih. Yes, karena kayak di situ aku kayak
cuman bisa mengusahakan porto. Karena kalau misalkan aku berbicara CV itu kan kayak nggak bisa nih aku ngulang yang kemarin-kemarin kan. Itu kan Iya, CV kan benar-benar. kayak ibaratnya riwayat hidup kita kan, gimana untuk ngelamar kerja ke depannya. Cuman di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain buat di CV, jadi makanya aku lemparnya ke portofolio gitu. Aku kuatin, kencangin portofolioku, aku bisa desain, aku bisa editing, bisa foto segala macam, dah langsung aku apply ke Ding 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 ding. aku apply ke CV kecil guys. CV Iya. kecil. Mm-mm. Wow, apa itu? Jadi dulu ada CV CV ya, ini CV kecil kayak penyedia waralaba itu, yang dimana membutuhkan seorang desainer. Tulisannya sih desainer ya. Cuman ketika masuk harus serba bisa. Wow, itu tahun berapa sih berarti Mas Yoga? 2020, masih 2020. Jadi Mas Yoga umur berapa? Sekitaran umur berapa? Aduh, umur berapa ya, Flo? Aduh, sekarang berapa nih? Berarti 22. Oh, 22. Wah, 22 diharapkan untuk bisa segalanya dalam. Ya. Terus gimana? Survive nggak di situ? Kalau survive tuh survive. Cuman secara aku idealismeku, aku merasa bahwa sebuah CV ini tuh nggak benar secara sistemnya menurutku ya, yang membuat aku jadi nggak betah gitu. Jadi awalnya tuh emang graphic design kan yang emang ditekanin, cuman dia itu akhirnya kayak minta yang aneh-aneh gitu, kayak bikin 3D design buat outlet gitu, kayak jadi arsitektur nih aku kayak bilang. Habis itu aku suruh video produk, foto produk makanan, kan mereka kan penyedia waralaba kan. Jadi kayak sampai kayak aku bikin desain menu segala macam bla 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 gitu. Berarti ini salah satu kerjaan yang kayak aduh gila, aku harus semua bisa ini. Yes. Sempet ini nggak kayak, tapi kan harusnya dalam kerjaan itu harus ada strukturnya kan. Harusnya ada orang yang memang untuk divisinya masing-masing. Kenapa pas itu dilimpahkan semua ke Mas Yoga? Karena mungkin aku ngelihatnya di sana itu emang kurang proper secara struktural dan manajerial dari CV-nya tersebut. Jadi aku pernah dapat cerita kalau ada tuh sebelum aku beberapa orang gitu, kayak 2 orang, dia tuh 2 hari langsung cabut. Oh Gara-gara my God. itu tadi. Gara-gara Manajemennya nggak bagus Yes. soalnya ya kan. Ya secara kalau di organisasi Skor nih. komunikasi organisasi nih guys ya. Tapi Mas Yoga tuh sebelum daftar-daftar gitu harusnya kan kita riset kan ya. Kayak Yes. kita tahu nih kira-kira gimana sih di sana nanti masuknya gitu tuh. Pas sebelumnya Mas Yoga riset gak? Waktu itu aku bener-bener nggak melihat tentang background perusahaannya sih, cuman kayak Yang penting aku terima gitu lah. yes, karena waktu itu sangat sedikit orang yang masih membutuhkan graphic design. Karena waktu itu kayak masih belum melek tentang perdesainan ini sebelum viralnya TikTok kalau nggak salah. Jadi waktu itu kayak ya cuman sekedar bikin flyer doang. Kayak orang-orang nggak kayak nge-ads, nggak advertisingnya kurang lah waktu itu. Makanya waktu aku ngecek di loker-loker kayak Instagram itu, loker Jogja segala macam, itu dikit banget gitu yang nyari desainer gitu. Nah di situ aku kayak lihat, oh kayaknya ini yang paling proper gitu, aku bilang. Oh berarti sebenarnya udah riset terus ternyata kok zong ternyata waktu masuk Yeah. sana gitu. Terus Mas Yoga bertahan berapa lama nih di sana? Di 1 hari? situ enggak guys. 2 hari. Kebetulan aku kan orangnya sosialisasi banget nih ya. Ilkom banget. Sosial banget ya aku orangnya. Jadi di sana itu aku sempet kayak ya udah aku nimbrung sama atasannya gitu, kayak kita jadi ngobrol bareng, habis itu kita juga ya ibaratnya kita pun jadi kayak sahabat lah, jadi sohib gitu. Cuman kita terpentok gara-gara ini doang, kayak si perusahaan ini doang, jadi akhirnya kita nggak bisa seleluasa itu, karena saat itu bener-bener kayak kita selalu bareng, kita brainstorming bareng segala macem. Dari segi pekerjaan flow-nya tuh sebenarnya oke. Cuman dari tuntutan goals-nya mungkin yang aku nggak oke. Karena ketika semua itu udah aku kerjain, selesai, mereka itu nagih gitu. Mereka pengen lebih. Kan mereka kan penyedia waralaba ya, Flo. Jadi ketika waktu itu aku bikin arsitektur 3D design buat outletnya itu, ternyata ada banyak investor yang mau masuk, mau bikin itu juga, gitu.
Lalu aku suruh ngedesain 3D design lagi, dan mau sampai kapan kayak gini terus? Iya sih, kayak nggak oke juga nggak sih? Yes, dan itu aku cuman nih apa ya? Aku upahnya, kita bilang upah ya. Mesti nggak setimpal. Ya kan? Nggak setimpal banget sih. Iya kan, wah. Itu aku dikontrak itu 2,2, habis itu dipotong BPJS, tenaga kerja segala macam jadi 1,5, habis itu Wih, banyak sekali potongannya. iya kan, itu 1,5 dengan kamu harus bisa graphic design, video editing, fotografer, habis itu 3D design segala macam. Ya nggak dulu deh. Akhirnya Mas Yoga itulah ya, setelah, maksudnya kalau di tempat yang seperti itu terus juga nggak akan bisa berkembang nggak sih? Yes, betul. Berkembang itu mungkin ada, tapi kayak gajinya ini nggak bisa gitu loh ya kan? Gajinya segitu-segitu terus, Yeah. kasihan juga, dan kebutuhannya mesti meningkat terus kan. Terus Betul. akhirnya berarti Mas Yoga keluar lah dari situ. Tahun berapa tuh? Masih di tahun yang sama. Aku Masih cuman bertahan 2 minggu Vlo di sana. Nggak boleh tahan lama-lama pokoknya. Terus lanjut kemana nih? Sebelum lanjut mungkin aku ada pesan kesan ya dari segi apa, hiring buat kayak perusahaan-perusahaan kayak gitu. Kayak kalian mungkin lebih harus ngespesifikin nih, kalian tuh butuhnya apa gitu. Kayak graphic design kah, video editing kah. Soalnya itu dua ranah yang berbeda. Yeah. Kayak misalnya konten kreator, kalian juga suruh kameramenin. Nah, nggak bisa dong, gitu loh maksudku. Dengerin ya, Jadi perlu ditanda kutipin ya, tuh garis bawahi juga edukasi tuh. dulu nih. Kalian butuhnya apa, nyarinya apa. Nah, nanti waktu dimasukin perusahaan, trainingnya sebagai apa gitu. Benar, karena kasihan juga misalnya yang nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba masuk terus disuruh gini kan, kasihan juga gitu. Betul. Terus berarti Mas juga keluar dari sana, fast forward lah. Kerja di mana nih habis itu? Oke, fast forward aku 2 minggu setelah itu aku masih di situ, dan cuman aku ada tawaran yang emang menurutku sangat menggiurkan saat itu, yaitu tawaran di Kisah Tanah Jawa gitu. Kita lagi ngomong sama orang Kisah Tanah Jawa, guys. Nah gitu, masih di tahun yang sama itu aku diminta buat menjadi video editor saat itu. Cuman bukan diminta ya, awalnya aku daftar mandiri guys, kayak aku daftar lewat flyernya. Jadi mereka tuh ada flyer tuh, ngupload di Instagram, oh butuh video editor segala macam. Ya udah, akhirnya aku kan ada teman kebetulan, cuman di situ nggak yang belum privilege gitu, jadi kayak bener-bener aku cuman nanyain infonya doang. Ini gimana? Kirim ke sini. Iya, kirim ke email ini gitu. Besok wawancaranya kapan? Ya tanggal sekian gitu. Cuman by info doang, nggak yang kayak tolong dong masukin ya. Enggak. Enggak ordal ini usaha sendiri gitu. Berarti Gitu. di Kisah Tanah Jawa jadi video apa? Video editor. Video editor. Terus sekarang di mana nih, Mas? Masihkah di Kisah Tanah Jawa? Sekarang sebenarnya udah enggak. Lebih tepatnya kayak lepasan aja sih. Maksudnya kayak tahun kemarin atau baru-baru kemarin itu juga mereka masih butuh tambahan ekstra kru. Nah itu biasa masih ngechat, masih bantu-bantu juga. Cuman nggak yang in-house gitu. Kalau sekarang soalnya udah ada kontrak baru. Yes. Apa tuh? Aduh. Boleh dong di-spill. Kalau sekarang aku di Rans Entertainment. Rans gitu. guys, oh my god, kok bisa masuk sana? Sebenarnya itu juga by privilege juga sih, karena networking juga. Sebenarnya gara-gara networkingku mungkin saat itu sangat membantuku untuk batu loncatan tersebut. Jadi saat itu HRD-nya Rans itu adalah temannya temanku. Aku waktu itu nggak kenal. Habis itu dia nyari video editor. Nah si temanku ini rekomendasiin aku gitu, yang dimana saat itu pas kontrakku habis di KTJ gitu. Rezeki itu nggak kemana. Yes. Terus berarti udah nih langsung masuk nih. Oh temennya ngerekomendasiin. Habis itu wawancara juga kah atau gimana? Yes, wawancara cuman by Zoom.
via Google Meet or Zoom, aku lupa. Nah itu karena kan pusatnya di Jakarta ya, waktu itu aku cuman terima arahan aja, ini kita besok wawancara gitu, wawancara langsung, nggak yang kayak nyebar CV sih, CV-nya langsung ke HRD. CV langsung ke HRD, portofolio langsung ke HRD, abis itu kayak dilihat doang, abis itu kayak wawancara, aku presentasiin lagi portofolio aja sih waktu itu, portofolio sebagai video editor, karena kan waktu itu kan mereka butuhnya video editor, nah gitu. Nah, habis itu aku mempresentasikan itu yang dimana konten horor. Tapi yang penting bisa lah jadi video gitulah, videographer gitu. Yeah. Oh berarti ngertinya kan berarti sekarang di Rans nih. Sama juga video editor. Video editor dan videographer. Oke. Berarti nih kalau mau di summarize nih, Mas Yoga nih juga kuliahnya juga nilainya bagus-bagus loh. Jadi kayak wow, dia benar-benar work life balance gitu. Boleh dong Mas, terakhir nih ceritain gimana. Tadi kan kalau aku bisa summarize poin-poin intinya adalah networking, yes. Ya kan? Networking tuh penting banget dari awalnya tadi minta bantu temen-temen untuk kompak itu. Yes. Lalu habis itu harus ada kemauan dari diri sendiri juga, karena kalau dilihat dari cerita Mas Yoga ini orang yang nggak malu buat berusaha apa yang dia pengen capai gitulah. Dan yang terakhir adalah tadi kira-kira gimana sih Mas Yoga tuh bisa semuanya tuh kelihatannya kayak balance gitu loh. Boleh dong jelasin. Sebenarnya itu pilihan kita masing-masing ya guys. Bagaimana cara kita mengatur waktu, manajerial waktu itu penting. Kita tahu sendiri lah, ibaratnya ini kita ngomongin di ranah Atmajaya aja ya. Karena kan aku kebetulan kuliah di sini juga. Jadi di Atmajaya sendiri kan kita tahu cukup kompleks dan cukup sibuk ya kuliahnya banget. Tugas sana sini, habis itu harus ngejar spama segala macam, kepanitiaan, UKM segala macam. Itu kan juga sebenarnya udah cukup menguras waktu ya kan, dibandingin sama kalau misalkan sambil kerja segala kan juga pada akhirnya mangkas waktu banget, lagi kan gitu. Nah sebenarnya intinya kita pun perlu tahu lah kayak gimana kita bakal bagi waktunya ketika harus ngerjain tugas perkuliahan, habis itu juga harus ngejar spama, dan pun juga akhirnya kita harus kerja. Itu bener-bener harus setara, karena menurutku mereka ini sama-sama punya tanggung jawab yang harus dipenuhi gitu. Kan banyak tuh ada kayak orang-orang yang mungkin segelintir di sana kayak kuliah sambil kerja nih, cuman pada akhirnya ninggalin kuliahnya karena mungkin tergiur sama upah yang diberi sama pekerjaan. Iya benar. Cukup banyak kan kasus-kasus seperti itu. Nah sebenarnya itu pun juga menurutku kurang baik, dan menurutku juga seharusnya nggak kayak gitu, karena kuliah pun itu adalah tanggung jawab, pekerjaan kalian juga tanggung jawab. Jadi ya, intinya ini sih kalau misalnya milih satu, kalau misalnya dua-duanya nggak bisa dipilih satu aja gitu. Karena kan dua-duanya tanggung jawab yang punya standarnya masing-masing gitu sih. Berarti keren banget Mas Yoga ini bisa jadi panutan nih. Dia semuanya balance gitu. Terus kira-kira apa nih yang masih mau Mas Yoga kejar di kedepannya? Yang aku kejar mungkin cepat lulus ya sebenarnya. Pengen cepat lulus. Ke pressure ya. Banget kayak aku ngeliatin angkatan 21 tuh enak banget, udah magang, udah jarang-jarang kuliah. Kayaknya aku pengen di tahap itu. Misalnya udah semesternya tinggi kan juga bakal lebih sering kerja nggak sih Mas? Karena kuliahnya juga nggak sepadat sekarang kan. Misal nih kalau kita juga kuliahnya sesi 4 sore, sedangkan kerjaan Mas Yoga mungkin seringnya sore juga, jadi seringnya tabrakan gitu-gitulah ya. Yes. Oke, thank you semuanya yang udah nonton, buddies-buddies semua. Kalau mau tahu Mas Yoga lebih dalam lagi, bisa follow IG-nya, apa tuh? Yoga Belami. Oke, boleh ya. Yoga Office Fest. Oke, semuanya, thank you for watching and bye-bye, see you.